Teror Sang Raja Rimba di Kalimantan. Malam itu di sebuah desa di tepi hutan belantara, Kalimantan Selatan, terdengar suara gaduh dari kandang ayam milik warga. Ayam-ayam berkokok panik tanpa sebab yang jelas. Bulu-bulunya berdiri dan bahkan mati mendadak. Orang lelaki tua, Pak Hadi, gemetar mendekati kandang dengan obor di tangan. Tiba-tiba dia melihat sosok besar berbulu lebat melintas di antara bayang-bayang beponan. Matanya yang merah menyala menatap tajam. Pak Hadi pun tersentak dan berlari ke rumahnya. Beliau pun berteriak, Maryaban kembali. Desa itu pun kembali diselimuti ketakutan. Siapa sebenarnya Maryaban, makhluk yang konon hidup di dua alam ini? Maryaban adalah makhluk raksasa berbulu lebat yang dipercaya menjadi penjaga hutan rimba, Kalimantan. Telah lama menjadi momok di masyarakat. Menurut legenda, makhluk ini bukan sekedar hantu biasa, melainkan entitas yang memiliki kekuatan mistis. Bulunya dikatakan bisa membuat manusia kebal dari senjata tajam, membuatnya sering diburu oleh orang-orang yang haus kekuasaan. Namun, berburu Maryaban bukan tanpa risiko. Banyak yang hilang atau mati dengan tubuh tak utuh setelah mencoba menangkapnya. Di desa tempat Pak Hadi tinggal, kisah Maryaban bukan hanya sekedar legenda. Beberapa warga mengaku pernah melihatnya di tepi hutan, dan mereka yang nekat mengambil bulunya seringkali membawa bencana ke desa. Beberapa hari setelah kejadian gaduh di kandang ayam Pak Hadi, seorang pemuda bernama Andi nekat masuk hutan demi mencari bulu Maryaban. Dia bertekad mengubah nasib keluarganya dengan menjual bulu mistis itu. Namun, saat Andi tidak kembali hingga malam tiba, keluarganya mulai khawatir. Hutan itu memang terkenal angker, apalagi sejak suara auman aneh terdengar setiap malam. Desa pun dilanda ketegangan. Beberapa warga percaya bahwa Maryaban marah karena wilayahnya diganggu. Yang lain berpendapat bahwa Andi mungkin telah membawa sesuatu dari hutan yang tidak seharusnya dibawa. 3 hari setelah kepergian Andi, beberapa warga nekat mencari pemuda itu ke dalam hutan. Mereka menemukan jejak-jejak langkahnya yang berujung pada sebuah gua yang gelap. Di dekat gua, mereka menemukan bulu-bulu lebat yang bersinar di bawah sinar matahari. Bulu yang diyakini sebagai milik hantu Maryaban. Namun, gua itu juga mengeluarkan aroma busuk yang memualkan. Saat mereka masuk lebih dalam, mereka menemukan Andi tergeletak di tanah dengan tubuh yang dingin dan membiru. Dia masih bernapas, tetapi tubuhnya penuh luka cakaran dan matanya terbuka lebar, seolah dia melihat sesuatu yang mengerikan. Ketika Andi dibawa pulang, desanya menjadi lebih gaduh dari sebelumnya. Andi mulai meracau, mengigau tentang sosok besar yang mengejarnya di dalam hutan. Matanya merah, suaranya menggema di kepalaku, katanya dengan nada panik. Seorang sepupu desa yang juga seorang alim bernama Pak Darman memutuskan untuk melakukan ritual guna menenangkan Maryaban. Menurut Pak Darman, makhluk itu adalah penjaga alam yang hanya marah jika wilayahnya dilanggar. Ritual itu bertujuan untuk mengembalikan apapun yang telah diambil dari hutan dan memohon maaf kepada Maryaban. Malam itu di tengah hutan, ritual dilakukan. Bulu-bulu yang ditemukan dikembalikan ke tempatnya. Warga desa berdoa bersama, memohon agar hantu Maryaban tidak lagi mengganggu desa mereka. Angin dingin tiba-tiba berhembus kencang dan suara auman terdengar dari kejauhan. Setelah itu semuanya hening. Andi perlahan mulai pulih, tetapi dia tidak pernah lagi menjadi orang yang sama. Trauma yang dia alami membuatnya takut mendekati hutan, dan dia terus meminta maaf pada keluarganya karena tindakannya hampir membawa bencana. Hantu Maryaban bukan sekedar legenda, dia adalah simbol dari kekuatan alam yang tidak boleh diremehkan bagi masyarakat Kalimantan Selatan. Cerita tentang Maryaban mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Keangkuhan untuk menguasai sesuatu yang bukan milik kita seringkali berujung pada kehancuran. Makhluk seperti Maryaban, meski menyeramkan, adalah peringatan bahwa alam memiliki caranya sendiri untuk menjaga keseimbangan. Mereka yang serakah dan tidak menghormati batasan ini seringkali menerima akibat yang fatal. Selain itu, kisah Maryaban juga menjadi pengingat bahwa kekuatan mistis atau kekebalan bukanlah solusi bagi semua masalah. Mengandalkan hal-hal seperti ini hanya membawa lebih banyak risiko dan ketakutan. Kisah Maryaban mengajarkan kita untuk selalu menghormati alam dan segala isinya. Janganlah kita tergoda untuk mengeksploitasi kekuatan mistis atau merusak lingkungan hanya demi keuntungan pribadi. Mari kita jaga hutan Kalimantan dan kearifan lokal yang telah diwariskan oleh leluhur kita. Jika kamu tinggal di daerah dengan mitos atau legenda serupa, ingatlah bahwa cerita-cerita ini memiliki pesan moral yang dalam. Dengarkan, pelajari, dan jadikan sebagai pengingat
untuk hidup selaras dengan alam. Jangan biarkan keserakahan mengundang murka dari yang tak terlihat. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.